Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi ada 5 saham di pagi hari ini. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat TCPI, dan kelima MDKA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Bank Jawa Timur yang pada hari kemarin naik 0,92% ke level harga 550. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM mempertahankan support di 540 dan hari ini naik dengan volume, dan terlihat dari minggu lalu sampai hari Senin kemarin volume naik dan indikator MACD juga sudah membentuk golden cross dan arah indikator garis biru sudah mengarah ke atas dan juga garis merah mengarah ke atas. Potensi terdekat BJTM akan menguji resistennya di 570, terdekat sampai 575 di daerah situ dulu. Kalau 575 itu bisa di breakout, arah selanjutnya ke 600. Di situ ada resisten range sideways BJTM yang sangat lebar dari 490 saat dia breakout ini sampai ke 600. Ya, habis dia menguji 600 tidak mampu, dia turun ke 490 lagi, terus naik uji resistennya terdekat di 540, kemudian turun lagi sideways dan berhasil breakout dari resisten sideways 540. Arah terdekat BJTM 570 sampai 575. Ke situ dulu. Kita lanjut ke saham kedua, ada BJBR. BJBR pada hari kemarin naik 7,39% ke level harga 945. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR juga mempertahankan supportnya di 875 setelah dia breakout pada hari tanggal 8 hari Rabu. 2 candle sudah di atas, dan candle ketiga hari Senin dia breakout dengan disertai volume untuk menguji resistennya MA150, tapi belum sempat membreakout, dia kembali turun dan tutup di 945. Potensi kemana BJBR? Dengan dilihat dari volume minggu lalu yang di atas rata-rata volume harian, arah menguji resisten dinamiknya MA150 dan bahkan ke 1000. Saya pasang target di sini ya. Bisa teman-teman lihat, saya udah pasang target di 1000. Itu arah terdekat BJBR. Kalau dibilang ini sudah konfirmasi belum? Kalau ini breakout dari resistance sideways yang terbentuk dari bulan 6, ya ini bisa dikatakan sudah terkonfirmasi breakout. Kalau sudah terkonfirmasi breakout, itu tandanya dia harus uji resisten dulu. Kalau maupun turun atau membreakdown lagi supportnya tuh, dia harus uji resisten, minimal resisten terdekat. Ini resisten terdekatnya ada di MA150 di 960. Ke situ dulu BJBR. Untuk besok uji dulu. Kalaupun dia mau turun, ya uji dulu 960. Seperti itu untuk BJBR. Kita lanjut ke saham ketiga, ada BRIS yang pada hari kemarin juga naik 1,69% ke level harga 482. Secara teknikal BRIS juga bisa dikatakan sudah confirm breakout resisten di 430. Sudah 4 candle di atas. Arah BRIS untuk terdekat menguji resisten di 510. Ke situ dulu. Kalau tidak mampu baru dia turun lagi ke 430. Range sideways-nya cukup lebar nih ya, di 430 sampai 510, sekitar 80 poin, lumayan. Dan terlihat juga sama seperti volume BJTM, BJBR, BRIS juga volumenya tinggi ya. Akhir-akhir ini dari minggu lalu udah tinggi, dan terlihat juga garis moving average 20 sudah membreakout atau memotong EMA 60 warna kuning, EMA 150 warna coklat, dan EMA 200, dan mengarah ke atas masih. Jadi potensi BRIS masih akan strong uptrend ke arah atas karena terlihat garis moving average 60 juga sudah memotong ke atas garis EMA 150. Itu pertanda kalau saham-saham yang sudah seperti ini moving average-nya itu strong uptrend. Terlihat juga MACD mengarah ke atas setelah golden cross minggu lalu, dan bar chart di atas 0 juga makin meninggi makin hari. Jadi terdekat bearish ke 510 dulu. Uji dulu resistennya, kalau breakout ya ke 550 terdekatnya. Jadi seperti itu untuk BRIS. Yang belum punya barang bagaimana?
Bapak Ibu dan teman-teman, nunggu breakout confirm di atas 510 bisa, baru kita mulai membuat trading plannya, atau nunggu di bawah. Kalau dia koreksi ke 430 atau 435 bisa buy. Cut lossnya ya di bawah 430 itu, di 410 ataupun 400, ya di 410 sampai 400 titik cut loss kalau beli di dekat-dekat support. Jadi seperti itu untuk BRIS. Kita lanjut ke saham keempat, ada TCPI yang pada hari kemarin turun ARB ya, auto reject bawah di 6,95%, kalau per harga 3.480. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal terlihat support kuat yang terbentuk dari bulan 11 tahun lalu 2019 di breakdown. Arahnya kemana? Arahnya ke 3.000 ya. Nih saya pasang target di 3.000 dia, walaupun kita tahu di sini di 3.300 pernah dipertahankan. Nih dia membentuk double bottom nih dan naik tinggi lagi. Kita lihat kalau besok ada rebound. Bagaimana yang belum punya barang, Bapak Ibu dan teman-teman, saya sarankan ini untuk tidak masuk dulu ya. Ini masih strong downtrend ini, jadi bahaya. Mending kalau saham ini yang punya barang cut loss saja. Cari saham yang baik, banyak kok saham fundamental bagus, saham-saham second liner ataupun blue chip LQ45 yang bagus dan harganya masih murah, banyak. Tinggal Bapak Ibu lihat aja di screening sendiri gitu. Tapi ada juga yang analisa saya sebelum video ini atau video tadi malam juga bisa itu dilihat ya. Itu aja untuk TCPI, strong downtrend. Kalau seperti ini nih belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya, karena bottomnya juga kita belum tahu. Saya masang target di 3050 untuk jaga-jaga situ. Apakah ada pembalikan arah, kita lihat saja nanti. Langsung saja kita ke saham terakhir, ada MDKA yang pada hari kemarin naik 3% lebih, kalau harga 1530. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA juga sudah strong uptrend dan terlihat moving average 20 sudah memotong moving average 60, 150 dan 200. Dan terlihat juga moving average 60 sudah memotong moving average 150 dan 200. Potensi kemana? Saya sudah masang target ya, agak jauh nih di 1700, tapi saya belum ada untuk spekulasi buy ya. Saya masih menunggu, karena untuk membuat trading plan di sini cut lossnya bisa ke trigger. Jadi kalau bikin di 1500 ini, gimana cut lossnya? Kalau beli di harga open atau harga penutupan kemarin, ini agak jauh, nggak mungkin kan kita cut lossnya di sini. Kalau cut loss di dekat sini atau di bawah sini sekitar 4%, itu kadang bisa ke trigger atau kena, karena ini saham juga volatile banget. Maksudnya naik turunnya juga bisa. Nih terlihat naik turunnya, bikin shadow panjang benar, upper shadow, down shadownya juga. Nah ini bisa kena kalau ke sini. Kalau kita masang di bawah sini, di bawah MA20 nih 11%. Nah ke atasnya juga kita belum tahu nih dia bisa mampu enggaknya ke 1700 nih. Nah di 1700 11% juga. Kalau Bapak Ibu siap dengan keadaan seperti ini, potensi loss dan profitnya seperti ini ya bisa saja. Atau Bapak Ibu sudah punya di bawah sini, beli sebelum breakout atau beli setelah breakout dia deket-deket resisten di 1400, ya ini udah mantap, tinggal pasang trailing stop aja. Nah yang belum punya barang ya jangan, kalau saya sebaiknya nggak usah dulu, cari saham yang lain aja dulu, lihat kondisinya atau menunggu. Kalau pengen benar beli MDKA ya ditunggu dulu 2-3 candle lagi, kita lihat kemana dulu arahnya. Kalau seperti ini ya seperti ini juga kondisi trading plannya. Kalau pasang seperti saya bilang tadi, kalau pasang terlalu dekat bisa ke trigger atau kena turun. Kalau dia bikin shadow nih, terlihat shadownya panjang ke bawah baru naik lagi, kan bisa tahu kena harga cut lossnya. Jadi seperti itu, mending MDKA tunggu dulu, walaupun kita tahu dia juga volume meningkat dan sudah terjadi golden cross dari minggu lalu juga, dan arahnya mengarah ke atas indikator garis biru nih. Ini indikator bagus seperti ini nih, tapi kita masih belum tahu nih atasnya mana. Seperti itu ya. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman
yang sudah menonton channel Borneo Trader sampai habis. Kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak dan Ibu dalam memilih, membeli, menyimpan, atau menjual saham, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadilah smart trader, trading dengan disiplin, dengan menggunakan teknikal analisis, bukan dengan feelingmologi. Terima kasih.